Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dengan Ana Purnomo. Kali ini saya kan dari kemarin salad, jus, smoothie. Kali ini saya mau buat camilan berupa agar-agar. Agar-agar tapi bukan dari bubuknya, bukan powdernya, tetapi langsung dari agar-agar yang masih utuh-utuhan berupa rumput laut ya. Yuk kita kemon cara pengolahannya rumput laut dulu, dari dicuci terus direndam air pakai air matang sampai 6 jam. Yuk mari kita kemon, kita melihat prosesnya pencucian. Sebelum diolah menjadi puding, sebaiknya rumput laut dicuci di air yang mengalir. Untuk menghilangkan kotoran yang ada menempel di rumput laut dan garam. Jadi selain kita membersihkannya, juga membuat rumput laut itu menjadi lunak. Nah, seperti kita ketahui, rumput laut itu banyak mengandung vitamin A, C, E, K, fosfor, kalium, kalsium, terus besi, zat folat, tembaga, dan masih banyak lainnya. Dan juga yang paling penting, banyak mengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Setelah kita cuci, kita peraskan dengan jeruk, entah jeruk lemon, jeruk nipis, atau jeruk apa sajalah, untuk menghilangkan bau yang ada di kelibet-libet nih mulut, yang ada di rumput laut tersebut. Jadi kita menggunakan jeruk. Kemudian kita rendam selama 6 jam dengan menggunakan air yang sudah masak. Nah, seperti inilah jeruknya kita peras dan kita masukkan ke dalam rumput laut tersebut. Kemudian direndam dengan air masak selama 6 jam. Kemudian kita tutup rapat ya. Setelah 6 jam, kita bilas kembali dengan menggunakan air yang sudah masak. Jadi kita bilas lagi. Nah, ini ya, kita bilas dengan menggunakan air yang sudah masak, dan jeruknya kita buang saja ya, karena kita tidak memerlukannya untuk puding, kita buang. Kita bilas dengan menggunakan air masak, barulah kita bisa mengolah rumput laut ini menjadi puding. Seperti itu ya cara pengolahan rumput laut yang siap untuk kita jadikan puding. Kita rendam, kemudian kita cuci kembali dengan air masak. Jadi seperti ini. Nah, kita akan membuat puding yang terbuat dari rumput laut ya, bukan dari powdernya, tetapi dari rumput laut. Ada 2 lapisan yang kita akan buat. Pertama kita akan membuat lapisan yang pertama ya. Dari rumput laut kita ambil dulu, kita blender ya. Nah, segini ya, kita bagi 2 layer ya. Jadi ini yang pertama, lapisan pertama, dan nanti lapisan kedua. Lapisan pertama rumput laut campur ledi. Kemudian manisnya kita menggunakan kurma yang sudah dibuang bijinya. Sini
kita pakai kurma. Kemudian kita memakai wijen sangrai. Ya, wijen sangrai. Kemudian kita pakai oat. Ini oat kita pakai. Ya, kita pakai segini. Nah, kita menggunakan air ya, tambahan air untuk oh ya lupa, tambahkan kayu manis. Kayu manis. Ya. Setelah itu kita kasih air ya. Ya, sedikit aja. Kemudian kita blender. Bismillah. Ke dalam freezer dulu ya. Baru kita buat layer yang kedua ini. Sampai sini agak mengkeras, baru kita masukkan layer kedua. Kita masukkan ke kulkas dulu ya, ke freezer ya. Setelah ini mengeras, kita buat atasannya ya. Atasannya dari rumput laut. Kita blender ya rumput lautnya. Ini kita blender bersama air kelapa dan kelapanya ya. Kita blender jadi satu. Nah, ini. Tapi air kelapanya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Biar ini aja tercampur bisa di blender baru. Nah, ini kelapanya kita banyak biar rasanya gurih. Seperti ini. Ya, kita kasih garam Himalaya. Itu kita blender. Nah, kita membuatnya ini kan tadi itu masih subuh, sekarang sudah terang karena sini sudah keras, baru kita buat yang atasnya lagi. Kita masukkan ke sini ya.
Ya sudah jadi seperti ini. Kita masukkan di kulkas lagi. Biar mengeras dulu, baru bisa kita potong-potong. Nah, ini kan sudah jadi ya. Nah, seperti ini jadinya. Ini taruh di kulkas, baru kita potong-potong ya. Nanti Nah, setelah jadi, kita akan membuat teh jahe untuk menemani makan puding di sore hari. Jadi, temannya puding, kita membuat teh jahe. Teh jahe ini terdiri dari serai. Serai kita memarkan terlebih dahulu. Oh ya, lupa, kita masak dulu airnya, tapi bukan sampai mendidih ya, hanya sekedar panas saja. Terus kita panaskan air, kemudian kita rajang-rajang serai. Kita rajang-rajang ya serainya. Jahe, karena kita buat sedikit, ya kira-kira sejempol. Kita rajang-rajang juga jahenya. Kemudian kita masukkan di air yang sudah hangat. Nah, kita masukkan jahe dan serai, juga cengkeh. Cengkehnya kita masukkan juga. Biarkan sampai 3 menit. Tidak usah sampai mendidih, tapi cukup 3 menit. Asal hangat, mengeluarkan zatnya untuk kita ambil manfaatnya, bukan untuk rasanya ya. Kalau sampai kita mendidih, itu enzimnya akan hilang. Jadi manfaatnya tidak akan kita dapatkan. Jadi kita harus membiarkan sampai hangat aja. Jangan sampai mendidih pokoknya. Kalau membuat rimpang, kita tidak boleh sampai mendidih. Kita potong-potong pudingnya dulu ya. Ini enak sekali pudingnya loh. Ada rasa manis dari kurma, ada rasa rasa dari kelapa sama rumput laut itu jadi gurih. Gurihnya dapat dari kelapa ya, dari degan kelapa. Nah, kita tidak perlu sampai mendidih ya seperti ini. Sudah panas ya, kira-kira sudah panas seperti ini, kita angkat. Karena kalau sampai mendidih, enzim yang ada di jahe dan serai itu akan hilang. Jadi biarkan panas segini, kita matikan dulu ya, supaya dia kalau hanya mendapatkan rasa tanpa manfaat percuma. Lebih baik kita mendapatkan manfaatnya, yaitu memasaknya tidak sampai mendidih, karena kita sudah dari air masak. Kita matikan dulu. Nah, sudah mati ya. Kemudian kita biarkan dulu. Kita biarkan biar dia ini, baru kita taruh di cangkir. Ya, kita matikan dulu. Dia biarkan dulu kira-kira 5 menit saja kita diamkan, baru kita tuang ke dalam gelas ya. Kita bisa menggunakan manisnya dari madu, tapi karena pudingnya sudah manis, lebih baik kita tidak menggunakan manis. Tapi kalau orang yang kepingin manis, tambahlah madu sedikit saja. Nah, seperti ini sudah sudah kita bisa tuang ke sini. Ya, seperti inilah. Nah, seperti ini kita minum.
madu bagian supaya ada rasanya ya. Kita tambah madu, terus temannya puding. Ini teh jahe sama puding kita makan. Jadi temannya puding adalah teh jahe. Beginilah, kita rasain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya sambil duduk sama anak saya. Jadi kita makannya di meja makan saja ya. Ini kita rasain ya. Rasanya nikmat banget pudingnya. Enak banget. Ada manisnya dari kurma, gurihnya dari bagian tadi kelapa muda yang di blend sama rumput laut. Benar-benar kaya dengan nutrisi karena kita tidak menggunakan dipanaskan ya, karena rumput laut itu banyak mengandung antioksidan, anti kanker juga, nutrisinya lengkap, vitaminnya A, C, D, dan K. Saya nggak berhenti kalau makan kayak gini. Enak banget. Sebagai temennya ini kita makan ini, kita minum ini teh jahenya. Jadi bener-bener kerasa nikmatnya tuh di sore hari. Segarnya karena jahe membuat tenang kita, merelakan kita, ya. Enak banget. Ini diminum sama bapak-bapak yang baru pulang kantor, nikmat, pasti minta lagi, minta dibuatin teh jahe, apalagi dikasih pandan, makin nikmat. Sampai di sini kita buat tutorial mengenai puding antioksidan, teh jahe anti kanker, terus juga ada almond, ada kacang mentenya, ada wijennya. Wijen tuh bener-bener bagus untuk orang yang terkena kanker ya. Jadi kita udah lengkap di sini. Nah, besok saya akan membuat tutorial adalah camilannya. Karena sekarang kan kita pudingnya, besok saya camilannya. Karena orang vegan tuh kebingungan camilannya apa, yang harus dimakan tuh apa. Mereka tuh kebingungan. Makanya saya tutorialkan supaya menunya gonta-ganti biar tidak tidak bosen. Itulah gunanya kita sharing apa sih yang harus dimakan oleh penyintas kanker ya. Inilah yang saya lakukan. Jadi kita tidak seperti orang lain yang bilang, aduh kasihan nggak bisa makan ini. Bisa, kita makan lebih enak kok. Makanya saya bilang enak kalau kita ngejalanin rame-rame. Tapi kalau hanya sendiri, memecahkan sendiri, apa-apa sendiri susah. Lebih baik kita gabung aja di komunitas kanker. Itu lebih bagus untuk kita sama-sama tukaran menu, kita makan apa, saling memberi support. Disitulah terciptalah bahwa dimana kita untuk sembuh tuh akan ketemu kliknya, dan mindset kita juga harus dirubah. Nah, kita kembalikan lagi ke Allah. Allah yang memberi kita penyakit, maka kita akan berserah diri. Allah mau kita tuh dekat dengan Allah. Jadi Allah juga yang akan menyembuhkan kita. Ya, jadi kita berusaha di sini, kita berusaha ikhtiar dengan menjalankan hidup sehat, tetapi juga kita kembalikan semuanya, pasrahkan kepada Allah. Nanti kita akan ketemu bahwa dengan kita diberikan penyakit kanker, Allah tuh menghendaki kita jadi manusia yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang lebih kita bisa menerima bahwa ternyata inilah maksudnya Allah di balik semuanya ini. Biasanya orang yang sudah terkena kanker, kehidupannya jauh lebih bagus, lebih berkualitas, di mana dia akan banyak berubah, banyak mengalami perubahan-perubahan dari hatinya, dari mindsetnya, dari gimana dia terhadap sesama. Kita saling menghargai dan menerima lah, dan lebih banyak mengalami kebahagiaan yang tidak terluka. Makanya di sini kita saling mensupport untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, maupun di semuanya. Kita akan berpositif thinking, nggak
pikirannya negatif terus, tapi di sini kita akan memupuk di sedikit demi sedikit, dia akan merubah hidupnya lebih jauh lebih baik. Disinilah ayo sama-sama kita berubah, sama-sama kita menyerahkan kepada Allah, bersujud, bersedekah, saling berbagi itu lebih baik daripada kita mengeluh. Lebih baik kita saling berbagi kepada sesamanya, walaupun dengan senyum, walaupun dengan ajakan, itu sudah membuat hati kita lebih bahagia. Ya, mari kawan-kawan semua, kita bersatu, kita memperoleh kebahagiaan dengan pikiran sehat, dengan hubungan keluarga dengan sehat, semuanya kita rubah menuju yang baik. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.